ada laptop nih dari Om Diar. Laptop Tecno. Ini kayaknya yang kemarin dibahas Om Diar di IG Reels-nya. Dan katanya laptop Tecno yang ini tuh cakep banget. Ya, mari aja kita bahas Tecno Megabook T1. Let's go. So ya, akhirnya Tecno join the club juga dengan ngeluncurin laptop pertama mereka. Yang ini tuh laptopnya tipis, ringan, dan juga bisa jadi laptop andalan. Dan give power the day karena laptop ini baterainya awet banget dan performanya bisa diandalin tentunya. Jadi cocok banget buat kalian yang seharian banyak lakuin hal-hal produktif. Nah, Tecno Megabook T1 ini hadir dalam 2 SKU, yakni dengan Intel Core i5 12450H di harga 7,5 jutaan. Dan satunya lagi dengan AMD Ryzen 5 5625U seperti unit yang sedang saya review. Saat laptop ini tuh datang, yang bikin menarik perhatian saya dari laptop ini tuh adalah desainnya yang bener-bener cakep, simple, kelihatan elegan, terus clean, minimalis. Pokoknya ini tuh desainnya bener-bener cakep. Pantes aja ya ternyata laptop ini tuh menang Red Dot Design Winner tahun 2023. Lah, kok 2023? Bukannya laptop ini laptop baru rilis? Jadi sebenarnya Tecno Megabook T1 sendiri udah rilis duluan di beberapa negara lain dan baru di 2024 ini masuk ke Indonesia. Mungkin di sini Tecno merasa di 2024 ini tuh adalah momentum yang paling pas buat mereka bawa laptop ini ke Indonesia, dan in term of spec and performance ini sih masih oke banget. Balik lagi ya soal desain, laptop 6 jutaan ini secara kualitas berasa solid banget dengan menggunakan bahan aluminium di keseluruhan bodi laptopnya. Dan bisa dibuka dengan satu tangan yang bikin feel laptopnya tuh jadi berasa mewah, dan layarnya sendiri bisa dibuka sampai 180 derajat. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, Tecno Megabook T1 ini menggunakan panel IPS 14 inch, resolusinya Full HD 60Hz, rasio 16:10, udah 100% sRGB dengan finishing layar matte. Tingkat kecerahan di 350 nits dan ada auto dimming yang bisa menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dengan kondisi cahaya di sekitar. Dan secara keseluruhan ini sih menurut saya layar dari Tecno Megabook T1 ini udah mantep banget. Mau dipakai nonton atau mungkin kerja editing video tipis-tipis masih oke ya, karena Ryzen 5 5625U masih oke lah. Kalau kalian pakai edit-edit menggunakan Premiere Pro, resolusi Full HD ini masih oke. Karena kalau buat ngedit resolusi 2K atau 4K itu bakal lumayan berat dan rendernya juga lama. Better di resolusi Full HD aja. Atau kalau mau lebih ringan sih mungkin bisa pakai CapCut aja karena ini bisa running smoothly di laptop ini. Kalau mau dipakai kerja multitasking sih, buka-buka aplikasi gitu, si Ryzen 5 5625U ini masih bisa diandalkan banget ya. Apalagi dia udah pakai RAM 16GB dual channel, tapi perlu di take notes aja ya kalau si RAM yang dipakai dari laptop ini tuh masih menggunakan RAM DDR4. Tapi RAM DDR4-nya di sini tuh kencang banget di luar kebiasaan, karena RAM DDR4-nya yang dipakai itu di kecepatan 4266 MHz. Dan untuk storage-nya Megabook T1 ini menggunakan kapasitas 512GB PCIe NVMe Gen 3 yang secara kecepatan udah lumayan lah. Dikit lagi mentok batas atas kecepatan si PCIe NVMe Gen 3. Untuk grafik di sini pakai AMD Radeon Integrated Graphics dengan VRAM 512MB aja, yang masih bisa sih kalau mau diajak nge-game ringan tipis-tipis. Contohnya eFootball 2024 bisa dapat sekitar 45an FPS dengan settingan grafik rata kiri, dan Counter-Strike 2 dengan settingan medium masih dapat loh di 60 FPS. Jadi kalau mau main game sekedarnya aja buat ngisi waktu luang, ini masih oke lah. Selain desain yang cakep, Tecno Megabook T1 ini punya bobot yang ringan dan juga tipis dengan ketebalan di 14,8 mm dan beratnya di 1,48 kilo aja. Jadi kalau mau dibawa-bawa kemana-mana, kerja dari kafe, atau mau dipakai kuliah misalnya, laptop ini tuh enak banget. Terlebih lagi baterai dari laptop ini gede banget untuk ukuran laptop setipis ini. Jadi dipakai seharian tuh udah aman banget. Dari pengetesan saya untuk dipakai nonton video dengan tingkat kecerahan layar dan volume desain 50%, baterainya berkurang sekitar 10% tiap jamnya. Jadi kalau mau dipakai penuh sampai benar-benar habis itu bisa tahan 9-10 jam. So ya udah pasti ya laptop ini tuh aman banget buat non-stop produktif ya, baik kalian mau kerja seharian dari pagi sampai sore atau mau dipakai kuliah dari pagi sampai sore, ini tuh masih oke banget. Dan kalau mau ngecasnya pun sebenarnya nggak perlu repot karena dia pakai charger yang kecil banget, mana ya.
Chargernya itu cuma seukuran charger HP. Dia menggunakan charger 65 watt GaN charger. Jadi ini tuh enak banget. Jadi Teknos aja buat kalian. Kalau misalnya ketinggalan pun ya masih bisa pakai charger HP. Untuk port lainnya sejajaran dengan port USB-C charger, kita bakal temui port HDMI, USB 3.1 dan juga USB-C full function yang artinya bisa dipakai buat ngecas dan display bersamaan ke monitor eksternal yang udah support USB-C display. Di sebelahnya masih ada slot micro SD, 2 buah USB-A 3.0 dan juga jack audio combo. Keyboard sama trackpad di laptop ini tuh mendukung banget bikin penampilan Tecno Megabook T1 ini makin cakep. Layoutnya oke, keynya nyaman dan empuk buat dipakai ngetik. Ada LED backlight yang berwarna putih doang, yang tingkat kecerahannya ini masih bisa diatur lagi, serta ada tombol power yang terpisah yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint reader untuk login ke home lebih cepat. Terus untuk trackpadnya sendiri dia punya ukuran yang lebar, untuk positioningnya dia ada di center, feel digunakannya tuh enak, terus juga untuk klik-kliknya nyaman, dan overall untuk trackpadnya ini saya nggak ada masalah sama sekali. Dan di bagian atas itu kita bakal menemukan satu buah kamera beresolusi 2 megapiksel yang dia punya privacy slider seperti ini yang bisa digeser aja untuk fungsi privasinya. Dan untuk perekaman video maksimalnya seperti yang kalian bisa lihat, dia bisa rekam sampai dengan resolusi 1080 30 fps. Sementara untuk mikrofonnya harusnya dia bagus karena dia udah punya AI noise cancelling. Lanjut untuk speakernya, di sini udah menggunakan stereo dengan model downfairing yang bikin keluaran suara speaker dari laptop ini makin menggelegar ketika laptopnya ditaruh di atas meja. Untuk laptop 6 jutaan, speaker Tecno Megabook T1 ini harus saya akui bagus, dan terlebih lagi dia udah ada tuningan di TSX yang bikin kita bisa adjust lagi untuk equalizernya sesuai dengan selera telinga kita. Paling ada satu hal yang saya notice dari Tecno Megabook T1 ini adalah soal suara kipasnya, yang meskipun saat pertama kali dinyalakan terus masih dipakai yang ringan-ringan, itu suara kipasnya lumayan noticeable, lumayan kedengeran. Dan untuk kipasnya juga ini tuh nggak bisa disetting. Tapi noticeable-nya sebenarnya kalau saya pakai di ruangan seperti di studio saya ini yang sendirian, tidak begitu banyak suara ambience. Jadi keluaran suara kipas dari Tecno Megabook T1 ini sekitar 45-50 desibel. Jadi untuk suara kipasnya itu terdengar kalau misalnya di ruangan yang kedap seperti ini. Tapi kalau misalnya di luar atau di cafe itu sih sama sekali nggak kedengeran. Untuk suara kipasnya sendiri sih sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana, nggak ngaruh ke performa, ya oke-oke aja sebenarnya. Cuman ya sekali lagi kalau misalnya kalian kerja di tempat yang hening banget itu bakal cukup terdengar. Kalau kalian beli laptop ini, kalian udah pasti dapetin Windows 11 Home original dan garansi yang panjang di 24 bulan. Tapi ini garansi yang 24 bulannya adalah garansi yang biasa. Kalau kalian mau tingkatin lagi ke ADP, itu ada namanya Car Care Plus, itu kalian bisa beli terpisah. Oke, kesimpulannya dengan harga 6 jutaan ya, kita udah dapetin sebuah laptop yang secara tampilan itu keren ya, elegan, looknya minimalis, simple, clean, terus secara performa juga oke, dipakai buat multitasking harian nyaman, dipakai ngegame juga masih oke, dan yang pasti dia tuh baterainya awet banget. Dan kalau kalian tertarik ya sama laptop ini, untuk detail segala produknya itu udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah, sekaligus juga link pembeliannya. Dan supaya saya nggak sendirian nih merasakan kerennya laptop Tecno Megabook T1 ini, laptopnya nih bakal saya oper ke Om Dika dari DKID. Om, nih laptopnya, ambil. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.